Oke, ketemu lagi semuanya di video lanjutan tentang belajar mata kuliah full text programming dengan menggunakan aplikasi backend, yaitu dengan menggunakan Laravel, dengan menggunakan bantuan paket Laravel Filament. Baik, di video ini kita akan melanjutkan untuk video tambahan, video lanjutan maksudnya, yaitu bagaimana membuat proses CRUD untuk menu tabel mahasiswa. Jadi ini ya, ini kita belum buat. Kalau tadi kan sudah selesai kita tabel prodi. Sekarang kita akan membuat form pengelolaan manajemen data untuk tabel mahasiswa. Jadi di sini akan ada inputan nanti NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi, alamat, dan foto. Tentunya di prodi ini kita nanti akan mengambil data yang ada di dalam tabel prodi yang sudah kita relasikan tadi. Oke? Oke, baik. Sekarang kita akan buatkan caranya. Caranya adalah pertama seperti biasa, kita tinggal buatkan di sini. Ini saya close dulu di terminal CLS clear. Oke. Kita buatkan perintah untuk membuat resource untuk mahasiswa. Kalau tadi kita membuat resource dengan menggunakan filamen untuk prodi. Sekarang kita buatkan resource untuk mahasiswa. Jadi ketikkan perintah yang seperti tadi, yaitu ini. Artisan make filament resource mahasiswa. Sekarang kita coba enter. Enter. Oke, kita lihat. Maka secara otomatis akan dibuatkan satu resource baru, yaitu mahasiswa. Ini dia, mahasiswa resource. Kalau kita klik, di sini sudah ada create mahasiswa, edit mahasiswa, list mahasiswa, dan oke, mahasiswa resource. Ini dia. Ini dia. Ini sudah dibuatkan secara otomatis. Nah, setelah kita membuat otomatis, coba kita reload di sini. Reload. Maka di sini sudah ada langsung datanya, yaitu mahasiswa. Nah, kalau mau diubah, misalkan mau diubah datanya seperti tadi, buka aja pro mahasiswa resource, ketikkan aja di sini, ketikkan di sini untuk protect static, static string seperti ini, kemudian ketikkan navigation label. Oke, kemudian tinggal ketikkan nama labelnya, misalkan adalah data mahasiswa. Dan tinggal Ctrl S, kita reload. Oke, udah jadi data mahasiswa. Kalau kita tinggal klik sekarang, klik data mahasiswa, maka di sini sudah muncul tabel yang belum ada datanya. Nah, sekarang kita akan membuat datanya. Yaitu dengan menambahkan input mahasiswa baru, kemudian akan muncul form dan akan menyimpan ke dalam tabel yang ada di dalam database. Caranya seperti tadi, tinggal kita buka resource mahasiswa resource seperti ini, kemudian tinggal menuju ke form yang di sini ya, di dalam method form yang sudah disediakan di sini, tinggal ketikkan di sini buatkan inputan form mahasiswa. Nah, tinggal kita ketikkan di sini adalah seperti tadi saja, yaitu sesuaikan dengan jenis inputan nama-nama inputannya. Jadi ada NIM, nama, jenis kelamin, prodi, alamat, dan foto. Nah, caranya seperti ini. Caranya adalah sama seperti tadi ya. Kita ini hanya mengulang-ulang saja. Pertama adalah kita panggil cut-nya terlebih dahulu. Form, komponen, kita panggil komponen cut-nya terlebih dahulu. Oke, komponen cut, filament. Kemudian kita berikan perintah max. Oke, kemudian kita enter. Kita klik di sini. Kita panggil skema. Oke, kemudian kita buat urutannya. List yang pertama. Oke, ini dia skema. Sekarang kita berikan yang pertama adalah untuk inputan NIM. Kita ketikkan, berarti sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, kita tinggal ketikkan di sini adalah dalam bentuk text input. Caranya,
form, kemudian pilih komponen, oke, kemudian namanya adalah jenisnya text input. Oke, filamen text input, kemudian kita ketikkan max. Oke, kita berikan namanya, sesuaikan dengan nama dalam database. Kalau kita lihat sekarang dalam database, kita buka tabel mahasiswa. Di sini ada ini ya, ada NIM seperti ini. Jadi samakannya seperti ini. Kita ketikkan NIM. Oke, kemudian kita berikan labelnya, label berikan namanya adalah nama mahasiswa. Oke, kemudian kita berikan placeholder, ketikkan nama lengkap. Oke, dan satu lagi kita buat validasi karena itu bersifat wajib. Kita berikan perintahnya required. Ini artinya dia tidak boleh kosong inputannya. Oke, kalau sudah selesai untuk inputan pertama berarti sudah selesai. Sekarang kita akan buatkan untuk yang inputan kedua. Inputan kedua berarti sekarang untuk nama mahasiswa. Jadi sama saja ya. Kalau mau di copy paste silakan aja. Tinggal diganti di bagian ini saja. NIM, nama, ketikkan ini saja. Nah, kita coba lanjutkan untuk inputan eh, nama mahasiswanya. Nama mahasiswa yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini saja. Kita ketikkan saja lagi inputan nama. Kita klik lagi form, komponen, text input. Oke. Max. Kemudian kita lihat di sini namanya adalah NM mahasiswa. Kita ketikkan. Oke. Kita ketikkan di bawah label nama mahasiswa. Oh, di atas, sorry ya, salah ya. Ini bukan nama, NIM. Oke. Ini ketikkan NIM. Oke, kita ketikkan di bawahnya lagi placeholder, ketikkan nama lengkap. Karena dia bersifat wajib, kita berikan required. Oke, nah selesai untuk nama. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita tidak menggunakan text input ya, karena kita menggunakan form dalam bentuk pilihan combo box. Nah, jadi kodenya seperti ini. Kodenya inputan jenis kelamin. Kita tinggal panggil form, komponen. Nah, kita nggak milih nggak milih text input. Kita milihnya select yang ini. Select, oke. Kita ketikkan max, oke. Kita berikan nama di sini sesuai dengan nama dalam database, yaitu JNS kelamin. Berarti di sini JNS kelamin. Seperti itu. Nah, sekarang kita ketikkan karena jenis kelamin ini bukan mengetik, tapi itu nggak hanya tinggal dipilih. Jadi kita ketikkan di sini, kita beri label dulu, label jenis kelamin. Kemudian di bawahnya tinggal ikuti kalau mau dibuka di dalam dokumen filamen web resminya, dia formatnya seperti ini saja sih sebenarnya. Select kolom, oh di sini beda ya. Select kolom, make status di sini adalah option. Optionnya adalah di sini berarti kita tinggal memilih ini apakah memunculkan optionnya di sini. Kita panggil optionnya. Ada di sini draft misalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kita tinggal buatkan seperti ini. Oke. Option. Nah, option seperti ini kita panggil array-nya. Oke. Optionnya kita tinggal mengikuti seperti ini saja. Pertama adalah laki-laki.
Kemudian lihat di sini formatnya seperti ini. Oke, oke, seperti ini. Oke, laki-laki. Nah, kita lihat formatnya apakah benar? Benar ya. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk perempuan. Perempuan. Oke, perempuan. Nah, kalau sudah kita lihat formatnya, nah berarti ini ada yang error ya. Ntar saya lihat dulu ini kenapa error. Unexpected token laki-laki. Laki-laki token berarti ada yang salah. Sebentar. Oke, ini kita lihat masih ada error ya. Error yang memang ada kesalahan di kode inputan. Kodenya kesalahannya cuma di sini saja. Kita tinggal pilihkan di sini. Kalau kita lihat di ini ya web resminya di sini adalah di sini ada tanda ini ya, tanda bukan tanda strip tapi tanda kayak tanda sama dengan seperti itu. Jadi kita tinggal ubah di sini saja. Tinggal ubah tanda panah ini menjadi sama dengan tanda panah seperti ini. Seperti itu saja. Itu aja sih errornya. Ini tinggal udah. Ya, berarti untuk inputan jenis kelamin kita udah selesai. Kita udah selesai membuatkan yang untuk inputan jenis kelamin. Berikutnya kita buatkan dia bersifat wajib atau required. Require, required, ada nggak required ya? Oh, bukan di sini, sorry. Ini masih dalam option. Ini berarti kita tinggal klik koma lagi, optionnya, oke, required. Oke, sudah. Nah, oke. Nah, sekarang kita buatkan yang berikutnya untuk inputan ini. Jenis kelamin sudah, nama prodi. Nah, jenis inputan nama prodi, kita akan mengambil data yang ada di dalam tabel prodi. Juga hal yang sama, kita tinggal akan membuat namanya select box ya. Jadi tinggal dipilih saja nama prodinya sesuai yang ada di dalam tabel prodinya. Kodenya seperti ini. Kodenya adalah kita buatkan inputan untuk nama prodi. Kita pilih form lagi. Oke, komponen. Kemudian kita pilih select lagi. Select max. Oke, kita berikan namanya adalah sesuai dengan nama dalam database prodi. Kita ketikkan prodi. Kemudian kita panggil di sini karena misalkan ini adalah kita ngambil dari data dalam tabel prodi, jadi ada perintahnya seperti ini. Kita ketik label terlebih dahulu, pilih nama prodi, oke. Kemudian kita tinggal ketikkan perintah untuk mengambil data dari tabel prodi, yaitu dengan perintah relationship, relationship. Kemudian kita ketikkan nama relasinya dari tabel model apa? Tabel prodi, model prodi. Jadi ketikkan di sini namanya prodi, kemudian kita close di sini, kemudian kita berikan namanya di sini adalah nama prodi. Nama prodi ini apa? Sesuai dengan nama tabel di sini. Kalau kita klik nama prodis, di sini namanya adalah NM Prodi. Jadi tinggal kita ketikkan di sini saja, MM Prodi. Sudah cukup segitu saja. Kemudian berikutnya required. Sudah selesai. Nah, selesai untuk yang inputan ini nama prodinya. Sekarang berikutnya apa lagi? Untuk inputan, kita lihat di sini. Oh, sorry, inputan alamat. Nah, alamat karena alamat ini adalah bersifat banyak teks ya. Jadi kita menggunakan yang namanya text area. Jadi kita tidak menggunakan yang ini ya. Kalau misalkan teks input dia kan sedikit apa ya? Inputannya itu kan sedikit ya. Artinya ini apa namanya? Alamat itu kan bisa panjang ya. Jadi kita menggunakan inputan adalah namanya text area. Jadi seperti ini. Kita ketikkan saja form lagi. Form.
Oke, form, komponen. Nah, di sini namanya adalah Rice Text Editor. Rice Editor namanya itu. Itu untuk inputan alamat. Oke, kita klik next. Nah, di sini kita lihat samakan aja dengan di prodi alamat. Jadi tinggal ketikkan alamat seperti ini. Oke, kemudian di bawah kita berikan label alamat kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah boleh kita berikan placeholder, ketikkan alamat tinggal atau alamat domisili. Kemudian dia kita set sebagai required. Oh, sorry, ada salah. Required. Udah? Oke, udah. Yang terakhir adalah untuk menambahkan foto ya. Nah, di sini ada perintah kita adalah tambahkan foto mahasiswanya atau upload foto mahasiswanya. Jadi seperti itu. Caranya adalah kita cukup menambahkan dua kode berikut-berikut. Ya, untuk kode untuk upload foto. Jadi sama form, komponen, kemudian tinggal kita pilih namanya fill upload. Itu untuk mengupload foto. Kita berikan di sini max, ketikkan namanya samakan dengan dalam database foto. Kita ketikkan foto. Oke, kita di sini beri nama label upload foto misalnya kayak gitu. Dan kita berikan dia bersifat wajib, required. Oke, required seperti ini selesai. Oke, coba kita sekarang ini udah selesai berarti ya semuanya. Sampai ke foto udah selesai. Sekarang coba kita bisa close bawah. Sekarang kita udah berhasil membuat form untuk input. Kita Ctrl S. Ini source kodenya, diperhatikan saja untuk beda-beda inputannya. Coba sekarang kita reload. Udah nggak ada error. Kita klik new mahasiswa. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Akan muncul ketik name, nama, jenis kelamin, ini seperti ini. Nama prodi juga langsung muncul tuh. Jadi ada pendidikan teknologi elektro, pendidikan teknologi informasi diambil dari tabel ini list prodi. Jadi sudah akan langsung muncul. Ini nama laki-laki, perempuan, pilih nama prodi, teknik elektro, pendidikan teknologi informasi, kemudian alamat domisili dia bentuknya inilah text editor area. Jadi dia bisa panjang. Jadi kita bisa mengetik dengan bentuknya seperti ini panjang seperti itu. Jadi berbeda kalau kita ketik di sini. Ini untuk alamat. Kalau untuk foto, tinggal upload foto, drag and drop, klik browser, tinggal kita pilih fotonya yang mana. Jadi seperti itu. Nah, cukup simpel sekali ya menggunakan Laravel filament. Nah, setelah selesai ini semuanya, tinggal kita buatkan seperti ini, maka berikutnya apa yang kita lakukan? Kita coba inputkan data. Inputkan data. Silakan inputkan data, kemudian pilih create. Nah, coba kita tes saja. Kita klik tes. Misalkan nih mahasiswanya adalah 06 10 00 24 09. Misalkan nama mahasiswa adalah Budiman, jenis kelamin laki-laki, prodi pendidikan teknologi informasi, kemudian alamat misalkan adalah alamatnya Jalan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Nah, fotonya misalkan kita upload saja, kita ambil sembarang saja foto. Ada foto, misalkan saya ngambil foto saya saja. Oke, saya klik foto. Oke, ini dia langsung diupload seperti ini. Uploading 100%. Oke, udah terupload gambarnya, dia langsung otomatis seperti ini. Sekarang coba kita create. Kita klik create, mudah-mudahan tidak ada error. Oke. Nah, create langsung muncul. Nah, tetapi ketika kita buat create seperti ini, dia tidak langsung beralih ke tampilkan data. Nah, biasanya kalau tadi kan kita berhasil membuat ini apa namanya ketika berhasil di dalam misalnya
berhasil menginput data, maka dia beralih ke form tampilkan data. Jadi gitu. Jadi caranya bagaimana? Kita seperti yang lihat tadi, mengubah data redirect halaman. Jadi kalau kita klik data mahasiswa, ini kan sudah ada datanya, tapi belum muncul saja karena kita belum buat proses edit. Nah, sekarang kita buatkan form untuk menampilkan datanya. Menampilkan datanya sama seperti tadi saja, kita akan menampilkan data. Cukup klik di dalam ini. Ini kalau kita lihat di dalam mahasiswa, coba kita klik data. Nah, ini kok udah ada datanya nih. Ini yang kita ketikkan nih. NIM sekian, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi angka 1 karena diambil dari tabel prodi, alamat dan fotonya langsung terupload secara otomatis dalam bentuk generate seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang menampilkan data. Jadi scroll saja ke bawah di function table di mahasiswa resource. Di sini kita tampilkan datanya. Tampilkan data. Nah, di sini kita tinggal inikan saja. Tinggal pilihkan saja. Yang pertama adalah sama seperti tadi ya. Kita tampilkan datanya. Pertama adalah table, filamen, kemudian kolom. Pertama kolomnya foto aja. Image kolom. Kemudian kita ketikkan max. Oke, kita panggil namanya sesuai dengan nama di dalam database foto. Kita klik di sini, foto. Kemudian kita berikan dia bulat. Bentuknya adalah sirkular ya, atau bulat, sirkular. Artinya semacam oval kayak gitu bentuknya. Itu foto kolom pertama. Kolom kedua adalah NIM. Kolom kedua adalah NIM. Jadi kita tinggal ketikkan aja sama seperti tadi, ngulang saja. Table, kemudian kolom, kemudian kita berikan dia berbentuk teks, kolom, kemudian max, oke, kita berikan NIM. Oke, yang ketiga adalah kolom apa misalkan, ini berdasarkan kalau kita mau tambahkan sys, kita tinggal cukup ketikkan sysable. Jadi dia dicari berdasarkan NIM nantinya. Ketiga adalah untuk yang ini kalau mau copy paste kita copy paste saja. Ini oke, Ctrl C. Kita ubah ini tidak menggunakan sysable. Yang ketiga adalah nama mahasiswa. Sesuaikan dengan nama dalam database. Mahasiswa. Oke, ini kita hapus. Yang keempat adalah nama ini jenis kelamin. Kalau mau ditambahkan, tinggal kita klik lagi. Oke, saya copy paste saja. Ganti nama mahasiswa menjadi jenis kelamin. Oke, yang ketiga, keempat adalah kita tampilkan prodi. Nah, di prodi ini karena memang dia mengambil dari relasi tabel, jadi kita menggantinya seperti ini. Kita ganti dia dengan tabelnya seperti ini. Teks kolom, max, kemudian kita panggil nama tabelnya, nama modelnya, yaitu prodi, titik, nama prodi. Jadi prodi ini nama model, ini nama model yang di sini. Kemudian Prodi sesuai dengan nama dalam database di sini. Ini. Sorry ya, bukan Prodi ya. Prodi, bukan di sini, tapi di tabel Prodi. Ini. Ini dia. Prodi. Nah, jadi sesuaikan saja. Nah, oke. Yang terakhir, nah, kalau misalkan seperti itu saja, maka kalau misalkan alamat tidak mau ditambahkan, maka cukup seperti itu saja. Cukup seperti itu saja, maka kita Ctrl S. Kita coba lihat di sini, reload, maka akan muncul seperti itu. Akan muncul NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin. Nah, prodinya tidak muncul ya. Prodinya tidak muncul dikarenakan, kenapa? Coba kita lihat errornya kenapa. Prodi, nama model. Tidak betul. Coba saya ketikkan prodi. Prodi tidak betul namanya. Oke. Mahasiswa resource.
Oke, nama prodi. Prodi MM Prodi. ID MM Prodi. Udah betul. Coba saya ketikkan Prodis. Saya reload. Belum muncul ya. Prodis belum muncul. Jenis kelamin sudah muncul. Coba saya ulang lagi. Prodi. Ini kalau nama prodi muncul nggak ya? Ntar ya. Kita lihat. Ctrl S. Oke, belum muncul. Oke, nanti kita coba cari ini kenapa nggak muncul. Nah, sekarang ini juga sama. Gambarnya juga nggak muncul ya. Gambarnya juga nggak muncul. Artinya berarti coba sekarang kita tambahkan ini kenapa gambar nggak muncul. Kita ada pengaturan sedikit supaya gambarnya muncul. Ini kalau kita klik open new image, jadi gambarnya juga not found, tidak diketahui di mana gambar tersebut berada. Kita pernah menyimpannya sudah di storage di sini ya. Caranya adalah biar gambarnya muncul, kita mengatur di settingan environment-nya terlebih dahulu. Nah, buka di project ada environment yang seperti ini. Waktu kita mengatur koneksi database, kemudian di apps URL, nah di sini, di apps URL di sini, gantikan aja URL ini dengan menambahkan alamat portnya. Jadi seperti ini saja, 8.000. Seperti itu saja. Sekarang, apabila sudah seperti ini, kita ganti ini saja untuk menampilkan gambar. Kita Ctrl S. Coba kita reload sekarang. Reload. Nah, gambarnya udah muncul nih. Maka gambarnya sudah muncul dalam bentuk bulat seperti ini. Bentuk bulat seperti ini karena kita menambahkan tadi di mahasiswa resource ini sirkular seperti ini. Kalau tidak mau muncul bulat ya cukup hilangkan aja sirkular seperti ini. Dan juga kita sudah menambahkan search ini kalau untuk pencarian. Nah, sampai di sini kita sudah ini kalau kita klik edit maka akan muncul menu editing seperti ini. Mengedit data, Budiman dan lain sebagainya. Tinggal dilakukan editing saja seperti tadi. Ini tinggal diedit saja. Ini gambarnya tinggal di loading saja. Kalau misalkan dia ukurannya lebih besar, maka dia akan mereload secara ini ya semuanya. Nah, di sini kalau misalkan mau menghapus juga sama. Tinggal klik ini, bold action, ada delete. Ataupun mau di dalam di sini, di kita klik edit, di sini juga akan muncul di sini ada delete. Jadi tinggal opsi pilihannya saja mau ditampilkan yang mana. Nah, sampai di sini kita udah berhasil. Cuma satu tadi yang belum muncul adalah di nama prodinya. Nama prodinya itu belum muncul. Kita akan coba cari kesalahannya. Ini karena ini adalah mengambil data dari tabel yang ada di dalam tabel prodi. Mungkin apakah relasinya belum jalan? Karena dua ini kita lihat, coba lihat perbandingannya. Di sini di tabel prodi, saya memberikan ini namanya adalah ini MM Prodi. Sedangkan di tabel mahasiswa, saya memberikan namanya adalah di sini prodi ya, bukan nama prodi atau ID prodi kayak gitu. Jadi terjadi perbedaan di sini. Jadi perbedaan ini mungkin kesalahan ketika membuat di dalam tabel prodinya. Di sini terjadi ini ya semuanya. Oke, karena ini bukan varchar nih semuanya. Mungkin kesalahannya di sini. Nah, coba nanti di dalam ketika pertemuan di kelas kita coba cari tahu kira-kira itu hanya berbicara kepada relasi tabelnya. Sedangkan ini sebenarnya udah betul ini namanya di sini adalah nama prodi. Waktu kita Ctrl S belum muncul juga ya di sini ya. Belum muncul berarti ada kesalahan ketika struktur tabelnya ini. Kita kesalahan dulu ketika membuatkan di sini. Sebenarnya di sini adalah ID prodi seperti ini. Ini bukan prodi. Misalnya ini prodi sehingga dia saling berelasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Jadi itu dia. Oke, itu udah selesai sebenarnya. Jadi kalau misalkan tadi ada hal yang lainnya, yaitu ketika kita menambahkan new mahasiswa, dia kan belum terredirect menampilkan ke tampil data. Jadi cukup ditambahkan ini saja seperti di awal tadi, menjadi redirects-nya dia. Coba kita lihat di Prodi Resource. Ini kan ada kita tambahkan tadi bukan di resource ya di sini di apa namanya di Create Prodi. Di sini kita tinggal tambahkan ini kode untuk redirect ke halaman indeks ini.
Jadi kita tadi tambahkan, copy paste saja ini, Ctrl C, bawakan ke create mahasiswa. Create mahasiswa di sini, pastekan saja. Ini oke, redirect ke halaman indeks. Juga hal yang sama, Ctrl S, di edit mahasiswa. Kalau kita lihat di sini edit prodi, ada ditambahkan kode redirect. Juga di edit mahasiswa, juga sama. Kita tinggal tambahkan di sini source code apa namanya metode tambahan di dalam kelasnya untuk redirect ke halaman ketika dia sudah berhasil mengedit atau menambahkan data. Sekarang kalau kita ubah, kita coba back, kita tambahkan data baru, new mahasiswa, ketikkan NIM misalkan adalah 20, nama mahasiswa misalkan adalah ini, jenis kelamin perempuan, ini misalkan dia teknik elektro, alamat misalkan kita ketikkan saja Banda Aceh, pilih gambar, gambarnya misalkan kita pilih gambar sembarang saja, yang ini, oke, yang ini, open, oke, tinggal tunggu uploadingnya dulu, kalau udah selesai di upload, tinggal kita klik create, berhasil, maka dia langsung menredirect ke halaman awalnya seperti ini. Nah, ini udah berhasil ya menambahkan datanya. Ada di sini ada foto, dan ini ada nama, dan ini jenis kelaminnya. Alamatnya kalau mau ditambahkan ya silahkan saja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi artinya cukup mudah ya dengan menggunakan Laravel Filament. Kita tinggal memanggil perintah untuk misalkan ini ya dengan tadi perintahnya adalah make apa namanya buatkan dengan resource filament ini, kemudian namanya, tinggal kita mengetikkan di form inputan yang seperti ini, maka kita tidak perlu lagi membuat yang namanya controller, jadi sudah langsung dihandle oleh filament. Jadi kalau kita misalkan ini ya, ini tidak perlu dibuatkan lagi. Oke, itu sampai di video ini kita udah berhasil nih membuat bagaimana menambahkan dua buah data, mengupload gambar, menampilkan gambar juga udah berhasil kita buat. Yang belum dapat adalah di nama prodi di tabel di sini. Ini kesalahan seperti saya bilang tadi, kesalahan ketika membuat data di awal relasi tabel tadi. Oke, nanti kita bahas di dalam kelas ketika bertemu di dalam pertemuan secara offline. Oke, itu akhir dari video ini. Artinya kita sudah berhasil membuat dua buah inputan data untuk tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nantinya ketika misalkan ada tabel baru lagi, ya cukup diulang saja. Nah, kalau mau melihat lebih lanjut tentang Laravel Filament, ada di dokumentasi di website resminya, yaitu filamentphp.com, ada di menu Docs di dokumentasinya, di situ sudah ada form, misalkan mau belajar tentang apa. Tentang dari awal, misalkan tentang admin panel, instalasinya seperti apa, ini ada perintah-perintahnya. Ini ada apa namanya menggunakan template yang memang berbeda ya. Kalau ini kan kita menggunakan template yang standar. Kalau misalkan mau membuat yang template dengan yang bentuk yang berbeda, ini ada template yang disediakan dan bentuknya seperti ini. Nah, cukup dibaca di dokumentasinya saja. Dokumentasi itu ada banyak sekali yang memang istilahnya ini ada banyak di sini membuat form builder. Di sini ada banyak nih. Ada semua dokumentasinya, tutorialnya sudah ada di situ semuanya. Sampai kepada cara membuat notifikasi, ada tabel builder, di sini semuanya ada tuh. Nah, ada menggunakan Tailwind. Jadi banyak sekali dokumentasi yang bisa kita baca di dokumentasi di web resminya Filament. Oke, cukup itu saja mungkin untuk video bagaimana membuat backend dengan menggunakan Laravel. Dengan bantuan Laravel Filament, kita sudah berhasil menambahkan data dari pertama proses. Misalkan kita sign out, kita klik login, oke, kita klik sign in. Kemudian kita akan munculkan seperti ini, welcome, kemudian data mahasiswa, ini sudah ada, kita klik menu data baru, silahkan, cancel, kemudian list prodi, kita tinggal klik saja new prodi, maka akan muncul data yang seperti ini. Ini cancel, dan balik lagi dashboard. Ketika mau misalkan ini, ada enable dark, oke, ini ada muncul yang enable system dem, ini belum aktif.
Nah, jadi hanya cukup dengan simpel kalau mau kita duduk ini hanya cukup 30 menit kita udah bisa membuat halaman login, halaman dashboard admin dan menambahkan data untuk suatu tabel. Hanya dengan menggunakan perintah-perintah yang kurang lebih hanya tidak banyak dengan menggunakan bantuan Laravel Filament. Oke, cukup sekian untuk yang video ini, untuk backend di dalam ini. Berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana membuat layanan API di sisi backend untuk nanti dikonsumsi oleh frontend dengan menggunakan Vue.js. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipelajari. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.